Itu, nah, itu Mas, itu yang saya khawatirkan. Jadi ada dua lapis persoalan. Satu, leadership, arahnya ini benar atau tidak. Yang kedua, meritokrasi. Ini kalau dari penyelenggara negara ya, saya sebagai orang yang pernah di dalam, sekarang saya sih sudah merdeka Mas, tapi sebagai orang yang pernah di dalam, saya merasa ini kalau tidak ada meritokrasi, ke depan Pak Prabowo janji pertumbuhan ekonomi 8%, gimana mencapainya? Oke. Bahkan penanganan banjir Sumatera, Pak Prabowo mengatakan 2-3 bulan lagi akan beres. Dan sekarang dibombardir di sosial media. Sudah masuk bulan keberapa? Sekolah masih tidak bisa berfungsi. Sementara menterinya mengatakan 95% atau sekian persen belajar mengajar di Aceh sudah pulih. Gitu kan. Langsung di sosial media itu, netizen itu kan kejam Mas. Langsung ditunjukkan. Kayak gini kok kamu mengklaim. Itu. Nah yang seperti itu saya tadi bilang, pentingnya meritokrasi itu. Ya. Pak Mahfud, kalau dari sisi, ini tadi, dari sisi tata kelola gitu, dan aspek-aspek ekonomi dalam pemerintahan, kalau dari sisi hukum dan politik, Pak Mahfud melihatnya, itu bagaimana? Apakah hal seperti itu juga muncul atau bagaimana catatan Pak Mahfud? Begini, di dalam politik itu, Mas, balas budi itu biasa. Harus dilakukan. Misalnya saya harus justru ya? Iya dong. Balas budi. Kalau orang yang sudah orang yang tidak mendukung dibiarkan apa dia dukung. Karena itulah Anda tidak mau ketika Anda tidak mendukung seseorang. Iya, itulah political trade off. Jadi itu biasa terjadi di mana-mana dan kapan saja. Lalu masalahnya di mana? Tetapi political trade off itu tidak harus meninggalkan meritokrasi. Oke. Kan banyak atau dukungan kelompok sini, bukan sembarang selera. Saya suka ini yang lebih mudah diatur. Cari yang bagus dong, yang gitu. Gitu. Dan aturan-aturan itu diikuti gitu. Kewajaran-kewajaran itu diikuti gitu. Jadi bagi saya tidak ada masalah itu orang ngangkat teman. Saya dulu Pak, ketika jadi Menko kan ada pejabat karir birokrasi. Lalu saya pejabat karir ini saya serahkan aja, ada mekanismenya misalnya ya, yang jadi deputi siapa, yang mengusulkan siapa, ukurannya apa, kan sudah ada tuh, ada TPA, ada macam-macam waktu saya. Tapi saya punya hak untuk ngangkat orang yang memang pilihan saya sendiri, namanya staf khusus. Nah, staf khusus tuh ya saya milih teman saya sendiri dong. Yang ini yang bantu saya selama ini. Saya jadi korban yang dipilih. Ini jadi korban dipilih. Korban yang dipilih saya. Tapi saya staf khusus ini banyak loh staf khusus ini yang merusak birokrasi. Tapi saya tanyakan Mas Rizal, begitu saya angkat staf khusus, semua kamu staf khusus setara dengan eselon 1B. Ini pejabat-pejabat birokrasi. Saya bilang staf khusus tidak punya wewenang untuk memerintah. Nah, betul itu.